Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar orang berkata, jangan lupa diri. Saudara, saya rasa kata seperti ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Selain kita tidak melupakan Tuhan, kita juga tidak lupa siapa diri kita. Sehingga kita tidak menjadi sombong, tapi kita menjadi orang-orang percaya yang selalu bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini sudah berada di dalam Kristus. Dan Kristus yang adalah pemenang itu. Namun saudara, kita juga perlu menginsyafi bahwa kita ini juga masih di dalam darah dan daging. Jadi kita hidup dalam dunia ini di dalam Kristus dan di dalam darah dan daging. Saudara, bersama Kristus, maka kita semua ini adalah orang-orang yang sudah menang. Namun saudara, keberadaan kita di dalam darah dan daging, kita tetap dalam keberadaan yang lemah. Sudah Tuhan Yesus berkata bahwa daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Saudara, darah dan daging memiliki kelemahan dalam hal apa? Yaitu dalam hal menuruti Tuhan. Tetapi lebih suka mengambil jalannya sendiri. Sedangkan saudara, kehidupan kita ini, saudara-saudara, ada banyak faktor yang menarik sana dan menarik sini, saudara-saudara. Dan saudara, seringkali daging kita tertarik untuk semuanya itu. Itulah yang disebut dengan peperangan rohani. Saudara, dunia ini menawarkan banyak hal. Dan darah dan daging kita begitu lemah. Saudara, bukankah di dalam peperangan sesungguhnya penting sekali seorang tentara memiliki ketaatan 100% kepada perintah panglima. Jikalau dia tidak melakukan perintah panglima, itu akan membahayakan dirinya di dalam peperangan itu. Saudara, kesadaran seperti ini, maka orang Kristen harus senantiasa, saudara, melekat bersekutu dengan Kristus, agar kemenangan Kristus itu yang telah Tuhan berikan kepada kita nyata dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Rasul Paulus yang saat menulis surat ini sedang berada di dalam penjara, sangat familiar dengan pakaian daripada tentara Romawi. Oleh karena itu, ketika ia berbicara tentang peperangan rohani di dalam bagian ini, maka kita akan membaca bahwa ia membandingkannya sebagai perlengkapan yang dipakai seorang tentara Romawi. Saudara, orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang bergantung pada dirinya sendiri. Betapapun ia seorang Kristen yang sudah lama, atau sudah melayani, atau sudah jadi pemimpin di gereja, atau yang sudah baca Alkitab bolak-balik. Tetapi orang Kristen itu harus bergantung kepada Tuhan. Namun bukan berarti
orang Kristen boleh hidup tidak bertanggung jawab. Orang Kristen bergantung kepada Tuhan, tapi orang Kristen juga bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, jadilah kuat di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, ini adalah nasihat yang di awal sekali sebelum Rasul Paulus berbicara tentang peperangan rohani. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, akhirnya ini adalah akhir daripada surat Efesus. Dari seluruh apa yang Rasul Paulus bahas, maka pada akhirnya Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus bahas, baik tentang pengajaran iman Kristen, baik tentang pengajaran mengenai gereja dan keluarga dan pekerjaan. Saudara, semuanya bisa hanya melekat kepada pengetahuan kita, tapi tidak menjadi pengalaman kita. Kita yang sudah tahu kita adalah orang yang menang dalam Kristus, tapi kenyataan hidup kita selalu kalah dan kalah dan kalah. Saudara, berapa banyak orang Kristen berkata, apa gunanya saya percaya sama Tuhan, saya selalu kalah. Saudara, kemungkinan orang Kristen hanya memiliki pengetahuan, tetapi tidak punya pengalaman. Dia tahu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi dia tidak pernah sanggup bangkit karena dia bersandar kepada diri sendiri. Dia tahu Kristus punya kuasa, tapi dia tidak pernah mengalaminya karena dia hidup berdasarkan rasionya sendiri. Saudara, ada banyak orang Kristen mempunyai pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengalami apa yang dia tahu. Saudara, firman Tuhan mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, orang Kristen bagaimana mengalami Tuhan yang hidup itu? Kita harus ada di dalam Tuhan. Saudara, apa arti di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan arti di dalam persekutuan dengan Dia. Saudara, persekutuan dengan Tuhan itu bagaikan dua sahabat baik berjalan bersama-sama dalam hidupnya. Itu bagaikan Henokh, saudara, yang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu namanya di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan, bergantung kepada Dia, dan senantiasa peka akan pimpinannya, baru kita bisa mengalami kekuatan kuasa-Nya. Saudara, itulah rahasia engkau dan saya hidup di dalam Kristus dan nyata di dalam kemenangannya. Saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan, sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, Tuhan punya kuasa yang begitu besar. Hanya satu cara engkau bisa mengalaminya, kalau engkau terkoneksi dengan Tuhan dengan begitu baik. Yang kedua, saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian, tapi semuanya, saudara.
Supaya apa? Alkitab mengatakan supaya kamu dapat bertahan melawan, bukan melawan kuasa iblis, tapi melawan tipu muslihat iblis. Artinya iblis dengan pelbagai cara bisa menjatuhkan engkau jikalau engkau dan saya tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada lobang-lobang kosong yang siap ditembus oleh tipu muslihat iblis. Saudara, kita dalam perjuangan ini bukan sedang melawan manusia, saudara. Kita sedang melawan kuasa si jahat, saudara. Dan saudara, jikalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita tidak dapat melawan tipu muslihat iblis itu, saudara. Saudara, di dunia ini, kita terus di dalam perjuangan, tidak pernah berhenti sampai kita menyelesaikannya. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita mengerti, saudara. Ada perlengkapan senjata Allah yang sifatnya engkau harus kenakan. Ada perlengkapan senjata Allah yang sifatnya aktif, di mana engkau harus melakukannya secara aktif. Ada perlengkapan senjata Allah yang sifatnya engkau harus terima. Saudara, yang engkau harus kenakan, Alkitab mengatakan, yaitu baju zirah. Saudara ya, dikatakan baju zirah itu penting, saudara. Mengenakan baju zirah keadilan. Itu berbicara tentang perbuatan yang benar. Yang kelihatan oleh orang. Jikalau kita hidup tidak benar, saudara, kita ada lobang-lobang di mana iblis dapat menjatuhkan kita. Bukan saja baju zirah, Alkitab berkata berikat pinggangkan kebenaran. Yaitu truth. Saudara, kebenaran itulah yang harus menjadi patokan kita. Sehingga kita bisa bergerak dengan bebas. Orang yang mengenal kebenaran, dia bisa bergerak dengan bebas. Itu bagaikan ikat pinggang seorang tentara. Tetapi bukan itu saja, saudara. Kita harus aktif, yaitu memberitakan Injil. Kita tidak boleh berdiam diri. Saudara, ketika kita memberitakan Injil, maka kita juga mengalami penyertaan kuat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Namun bukan itu saja, saudara-saudara. Saudara, kita juga harus menerima ketopong keselamatan. Bukan mengusahakannya, kita terima. Itu dari Tuhan. Dan juga kita menerima pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya, kita percaya kepada firman Tuhan. Dan saudara, di dalam segala perkara dalam hidupmu, engkau bukan hanya menghadapi seluruhnya dengan akal budimu, bukan saja engkau menghadapi dengan perasaanmu, dengan kepandaianmu, tapi Alkitab berkata, pergunakanlah perisai iman di dalam menghadapi segala sesuatu. Kenapa, saudara? Karena dengan perisai iman, engkau dapat memadamkan panah api daripada si iblis. Apa itu panah api si iblis? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, rasa tidak percaya. Saudara, itu panah api yang membuat engkau gelisah, kehilangan damai sejahtera. Sehingga engkau tidak bisa menguasai diri. Sehingga engkau mengambil segala cara untuk engkau melewati masa-masa sulit. Saudara, iblis dengan tipu muslihatnya membuat engkau jauh daripada Tuhan. Maka ketika engkau menggunakan perisai iman, panah iblis itu akan dipadamkan. Saudara, semua ini perlengkapan senjata Allah. Namun, saudara, Alkitab mengatakan di dalam doa kepada Tuhan. Saudara, bergantung kepada Tuhan. Mari, saudara, kita menggunakan selengkap persenjata Allah agar kita sanggup menjalankan kehidupan kita dengan tegap dan menang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tahu apa yang menjadi utama di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, supaya kami tidak tertipu oleh dunia dan kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.